Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat menyaksikan dengan penjelasan yang akan saya jelaskan sedikit agak mumet tapi ya agak jelimet. Semoga kalian nggak paham dan saya harap dengan kalian tidak paham akan mencoba memahami dan memikirkan apa yang saya katakan soal ini. Ya. Eh, habis kegiatan tadi ya. Mumpung saya ingat dan saya lagi kelingan, saya akan membahas teknologi greenhouse atau sebuah rumah yang berplastik atau berkaca di atapnya itu. Sebenarnya dalam pertanian Indonesia sendiri, greenhouse itu perlu nggak sih? Atau seberapa perlu sih greenhouse itu? Nah, yang pertama adalah greenhouse itu teknologi dari mana, dari apa dulu? Sebenarnya adalah greenhouse itu adalah teknologi dari negara-negara subtropis atau negara-negara yang mempunyai 4 musim, terutama musim gugur dan musim dingin. Nah, itu yang sangat penting. Kenapa ada teknologi greenhouse di negara-negara subtropis? Yang pertama, alasannya mereka ingin meningkatkan hasil produksi tanpa mengenal musim di negara-negara tersebut. Nah, catat itu. Nah, yang kedua, untuk menyelamatkan beberapa varietas atau jenis-jenis tanaman-tanaman yang ada di sana supaya mereka tidak menanam ulang dan dapat mempermudah pekerjaan mereka walaupun saat musim dingin. Jadi intinya antara nomor 1 dan nomor 2 tadi adalah saling berkaitan tentang apakah sinergi bersinerginya produksi mereka. Nah, kenapa sih mereka selalu berinovasi dengan greenhouse dan lain-lain? Itu tadi alasannya, untuk selalu meningkatkan produksi setiap tahun dan setiap apa. Kebetulan saya itu juga pernah bekerja di salah satu negara yang mempunyai 4 musim atau negara subtropis. Salah satunya adalah di Korea. Di Korea sendiri, kebetulan dulu di Anggur sih. Di Korea sendiri itu teknologi greenhouse pada tanaman anggur juga sangat penting. Nah, yang pertama itu adalah menghindarinya terlalu cepatnya dorman atau tidur terlalu panjang. Jika musim panjang musim dinginnya juga terlalu panjang, karena musim itu kan walaupun kita punya teknologi atau apa, musim itu nggak bisa diprediksi dengan secara akurat. Nah, mereka itu menyiasatinya dengan teknologi greenhouse supaya dormannya anggur itu tidak terlalu lama dan saat musim semi mereka cepat untuk bergenerasi lagi atau bertumbuh. Nah, untungnya teknologi greenhouse itu juga bisa diaplikasikan di negara kita, di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri itu perlu nggak sih greenhouse itu? Sebenarnya ada yang perlu, ada yang tidak. Kenapa saya bilang perlu atau tidak? Nah, alasan pertama, kalau itu perlu, sangat perlu sekali. Karena ada beberapa hal atau pertanian yang memang benar-benar perlu dengan greenhouse. Misalnya seperti hortikultura, terus tanaman melon, tanaman anggur juga pasti juga perlu nanti. Banyaklah sebenarnya. Pada zaman dahulu greenhouse itu di Indonesia dari tahun 80 90 sampai memasuki tahun 2000-an, greenhouse sendiri itu dianggap mahal dan sangat mahal sekali dan mewah. Karena apa? Karena satu, ketersediaan barang atau material-material untuk membuat greenhouse itu sangat sulit didapat. Nah, untungnya di era seperti ini, era digital yang sekarang kita hadapi ini,
kita akan mendapatkan barang apapun sangat mudah dan sangat luas sekali dengan kecepatan informasi digital kita. Apa lagi ya tadi? Perlu nggak perlunya? Kenapa di Indonesia juga perlu greenhouse? Satu, untuk menghalau terlalu banyaknya air hujan yang masuk untuk tanaman apapun. Nah, tapi tergantung juga daerah dan iklimnya. Kalau air hujan itu terlalu banyak dan suatu daerah itu memiliki tingkat kelembapan yang sangat tinggi, greenhouse sangat perlu untuk menghalau apa? Untuk menghalau terlalu banyaknya air hujan dan lembab itu masuk atau apa ya istilahnya, stomata terhambat oleh banyaknya kabut-kabut atau embun yang bisa menyebabkan terjadinya jamur. Karena apa? Karena di udara bebas ini bibit-bibit fungus atau jamur-jamuran itu bebas berkeliaran dan sangat nggak terlihat gitu loh. Nah, fungsinya sendiri begini, sebagai contoh begini, ini adalah sebuah daun, daun apalah daunnya, oke. Daunnya jelas nggak pasti nggak jelas ya. Dan jika terjadi hujan dan tertiup oleh angin kan ya, terus menjadi satu, nah di sini akan lembab dan menempel pada daun. Nah, disinilah beberapa bakteri atau jamur akan menempel di sini. Karena apa? Karena jamur itu sangat suka dengan kelembapan sendiri. Nah, paham kan? Kalau untuk daerah atau wilayah yang kelembapannya tidak terlalu tinggi, greenhouse itu juga nggak terlalu penting sekali sih. Karena apa? Jumlah kelembapan itu akan cepat berkurang dan greenhouse itu juga nggak terlalu penting. Tapi untuk daerah yang kelembapannya kelembapannya minim atau daerah yang sangat panas, greenhouse itu digunakan hanya untuk pembibitan atau ya banyaklah pembibitan dan apa sih aku lupa sih sebenarnya. Cuman ini sinar matahari dan ini adalah anggap saja ini greenhouse ya kan. Nah, jika pembibitan awal itu biasanya dia tidak boleh atau tidak dikenakan sinar matahari langsung. Nah, jika ada daerah yang terlalu panas juga sangat membutuhkan sebenarnya, tapi nggak butuh-butuh amat. Ini sebagai peneduh dan memfilter beberapa sinar UV-nya. Ini kan nanti dia memfilter. Nah, biasanya kalau ada greenhouse itu di bawah greenhouse ini ada beberapa paranet. Dan ini adalah bibit. Nah, ya gambarnya seperti itu ya. Nah, mumet nggak dengan penjelasan saya? Semoga aja mumet. Nah, saya tidak berharap kalian itu untuk mudeng dengan penjelasan saya yang sedikit jelimet dan banyak bikin bingung. Nah, dalam dunia pertanian yang banyak dilakukan oleh
beberapa petani di Indonesia untuk apa ya, misalnya sayur semayur yang hortikultura itu melon atau cabai, tomat, stroberi, greenhouse itu juga sangat membantu proses produktivitas untuk stressing. Nah, karena di dalam greenhouse itu suhunya sangat benar-benar panas banget gitu. Iya, sangat panas banget. Jadi kalau kalau untuk produksi semacam melon, terus lahan yang terbatas, terus apa, tomat, greenhouse sangat perlu juga sih sebenarnya. Ya, satu untuk mengefisiensikan pekerjaan, dan dalam greenhouse itu biasanya banyak sekali komponen-komponen penyiraman, pemupukan yang sudah di setting agar efisien. Biasanya seperti itu kalau di Indonesia. Di luar negeri pun juga sama. Kalau di luar negeri itu greenhouse-nya berfungsi hanya untuk sebagai pengontrol suhu. Jadi kalau ada suhu musim dingin itu sangat minus, di dalam greenhouse itu biasanya ada blower. Jadi greenhouse-nya seperti ini tamak depan ya, tamak depan greenhouse biasanya apa seperti ini. Nah, di bawah sini biasanya ada tabung gas lah, tabung gas, dan ini adalah pemanasnya kerja di sini, dan ada kayak semacam blower gitu, blower untuk menghembuskan udara panas supaya greenhouse yang ada di negara subtropis itu menghangatkan apa ya, menghangatkan tanaman itu supaya tidak dorman atau mati. Kalau dorman sih mending, kalau mati wah repotnya tanam ulang, apalagi tanaman-tanaman buah. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang greenhouse. Jadi semoga kalian itu nggak paham dengan apa yang saya katakan, karena ini berkaitan dengan apa ya, pertanian yang efektif. Mudah nggak pertanian yang efektif? Ya pertanian yang nggak ribet gitu loh. Sebenarnya kalau greenhouse yang ada di Indonesia seperti itu. Apakah saya punya greenhouse? Sedikit, kecil, ya kan? Enggak banyak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Walaupun ini nggak terlalu manfaat sekali sih penjelasannya. Jadi untuk kalian tetap semangat, lakoni apa yang ada. Meski kalian nggak punya greenhouse atau meskipun kalian lahannya sedikit, tetap menanam, karena orang menanam itu orang baik. Siapa yang menanam, insya Allah akan menuai hasilnya. Ya, nah, Assalamualaikum.